Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan harapan dan doa saya, mudah-mudahan setiap harinya teman-teman itu selalu tambah baik, tambah sehat, tambah fresh, tambah semangat, tambah bangkit lagi teman-teman ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya teman-teman, Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube-nya tentang motivasi dan edukasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik disorder. Di channelnya Kang Sunadi teman-teman. Oh iya, jangan lupa lagi channel saya namanya Sahabat Sunadi teman-teman, ya, itu juga perlu dukungan yang dikatakan perlu subscribe juga. Dan terima kasih yang sudah subscribe, mudah-mudahan Anda yang sudah subscribe diberikan kelancaran, kemudahan, rezeki yang melimpah dan sehat selalu, dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan lagi teman-teman, dan diberikan umur yang panjang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini kami ingin memberikan edukasi dan motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik disorder. Tentunya saja di sini saya ini bukan dokter teman-teman ya. Sekali lagi saya ini bukan dokter ya. Kami berbicara tentang sesuatu sensasi gangguan asam lambung dan anxiety disorder berdasar dari pengalaman saya dan yang selama ini saya tangani teman-teman, ingin berbagi, memberikan edukasi, motivasi agar kalian bisa tersugesti teman-teman. Begini teman-teman. Orang untuk menderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik disorder ya, tentang untuk menghadapi bagaimana ketika kita lagi menerapkan metodenya seperti kayak olahraga, terus kita mau pergi jauh ya, semua kayak naik berkendaraan ataupun dikatakan mau terbang, mau naik pesawat, naik kapal dan sebagainya. Biasanya orang-orang terkena anxiety disorder itu selalu berhalusinasi tentang kekhawatiran, ketakutan, cemas yang seakan-akan seolah-olah saya takut jatuh naik pesawat, saya takut begini. Ini pemicu yang akan menimbulnya sensasi itu bikin awet teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya, biar kalian itu tidak gagal paham dan bisa mengerti cara menanggapi ya, terus bisa jauh lebih bisa paham untuk cara menanggapinya nanti teman-teman. Makanya di skip agar kalian juga bisa tidak gagal paham juga teman-teman. Nah, begini teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, bagaimana sih Kang untuk menghadapi dunia anxiety disorder agar kita ini bisa terbebas daripada zona anxiety disorder dan terbebas daripada sensasinya. Ketika kalian sedang menerapkan metode-metode seperti lari, jalan kaki, olahraga, bersosialisasi, komunikasi, interaksi, dan pergi-pergi di saat berkendara, mau mengemudi ataupun di setiap kemacetan dan sebagainya. Begini teman-teman ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi kalian yang pertama kuncinya harus yakin bahwa setiap sensasi yang kalian rasakan itu adalah bukan sesuatu penyakit. Yang pertama, yang keduanya, dan bukan menjadi sesuatu ini menyebabkan ataupun bahkan fatal, tidak gitu ya. Selama ini ya toh yang kalian rasakan itu, yang selama ini yang kalian khawatirkan, ya toh nggak pernah terjadi gitu. Dan itu sadari teman-teman, sadari, dan selama ini yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi gitu. 99,9% apapun yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi gitu. Nah, untuk itu teman-teman, kalian yang untuk pergi jauh, yang suka pergi jauh ataupun di tempat keramaian ataupun sosial fobia, itu kan yang membuat kita takut itu dari pikiran kalian sendiri, yang diciptakan oleh kalian sendiri. Emang takdir diciptakan dari pikiran kalian? Kan tidak. Emang nasib diciptakan daripada pikiran kalian? Emang risiko diciptakan daripada pikiran kalian? Enggak. Ini untuk gangguan asam lambung dan anxiety disorder teman-teman. Jadi kekhawatiran itu datang, itu kalian sendiri yang menciptakan. Contoh, saya takut naik pesawat Kang. Apalagi orang-orang normal aja kadang-kadang ada punya khawatir ya, tahu naik pesawat toh. Nah, kita ini orang-orang terkena anxiety udah otomatis jelas. Kita lebih takut ya. Waduh, saya mikirnya takut jatuh lah, takut gimana, apalagi melihat di berita-berita dan sebagainya. Itu menjadi pemicu buat kita semua yang sehingga kita bikin down. Yang takut berkendaraan, lagi enak-enak saya belajar berkendaraan, akhirnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman, kalau kita sudah lama-lama berkendaraan, ujungnya apa? Ketika lagi macet, itu pikiran kalian lagi macet, apalagi ada rel pintu kereta, entah itu mobil, kita lagi menyendiri, lagi walaupun bersama keluarga kita yang nyetir, itu nambah beda ya dengan kita bawa temen yang bisa diandalkan ya, dia ikut teman kita mungkin ada santainya. Coba deh sekali-kali itu memang untuk melatih mental itu, menjadikan mental health ataupun mental block gitu teman-teman, itu harus bisa bereksperimen.
Bereksperimen begini, apa yang buat kalian takut? Kamu takut keramaian, kamu datang ke tempat keramaian. Coba apa yang terjadi? Terjadi apa enggak? Wujud apa enggak? Nyata enggak? Apa yang kalian khawatirkan yang selama ini? Yang selama ini yang kalian khawatirkan, walaupun rasanya horor, serem, ekstrim, wah ngeri ya, pokoknya. Selama ini iya toh kakak-kakak ataupun dimanapun teman-teman berada, iya toh tidak terjadi apa-apa toh, tidak terjadi apa-apa. Yang selama kita yang khawatirkan, yang selama kita takuti, sehor apapun sensasi yang kalian, walaupun dikatakan, tapi Kang masalahnya tuh kelayangannya hebat. Sehebat apa sih kelayangannya? Tapi kan jantung saya berdebar, segimana sih berdebarnya? Besarnya seperti sound horeg? Kan nggak juga. Walaupun debaran kamu seperti kayak sound horeg ya, kelayangannya seperti kayak kora-kora, tidak membuat kamu kenapa-kenapa toh. Selama ini kalian itu juga ya anggapannya tidak pernah terjadi apa-apa gitu loh guys. Karena untuk ini kan tergantung pola pikir kalian. Ini cara mindset kalian yang selama ini diprogram. Kalian sudah memindset, sudah memprogram bahwa kelayangan, kalau sudah kelayangan itu horor. Anggapannya kalian tuh selalu, saya takutnya dadakan, apalagi kalau sudah jantung berdebar, takutnya saya tidak tertolong toh. Nah, ini yang buat kalian itu selama ini pikiran kalian tuh ngaco, rusak, yang membuat kalian tuh semakin tidak berani, down, pergi sendiri takut, pergi keramaian takut, ya karena halusinasi pikiran kalian tuh selalu takut pingsan lah, takut lah, takut ngerepotin orang banyak lah. Makanya banyak di antara kalian yang sampai sekarang masih belum berani untuk sholat Jumat, masih belum berani pergi ke gereja, belum berani pergi ke kuil, belum berani pergi ke ke tempat keramaian, karena mindset kalian seolah-olah seakan-akan kita takutnya pingsan di sana, saya takut dadakan di sana. Guys, masalah itu bukan kita yang merencanakan, guys. Kalau ia toh boleh milih toh, kita pingsan ataupun kita ya kita jadi di situ, kita cari tempat yang lebih enakan gitu. Nah, enggak seperti itu mindsetnya kali itu. Coba belajar untuk mengabaikan pola pikir negatif dengan cara apa? Bersosialisasi. Itu penting, guys. Belajar apapun yang terjadi, guys. Dan yakini semua yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Yang pertama itu dipegang. Itu menghadapi hal-hal dikatakan hal negatif nih. Ketika kita lagi menerapkan metodenya seperti kayak jalan kaki, olahraga di pagi hari, bersosialisasi, itu apapun yang membuat kalian itu khawatir tentang sensasi yang timbul, yang dirasakan kalian seperti jantung berdebar, kepala kelayangan, ya kelayangannya hebat, entah itu mata buram, telinga berdenging, terus juga kadang-kadang tiba-tiba nggak dengar toh, terus juga ulu hati mengganjal, terus wah pokoknya macam-macam yang diterkenal 1001 sensasi. Guys, semua itu adalah memang benar rasanya, betul sekali rasanya itu memang sangat-sangat real, nyata. Tapi itu hanya gejala psikosomatik, guys. Apa sih Kang psikosomatik itu? Bentuk respon tubuh ya, yang pemicunya semuanya daripada pola pikir. Ketika kalian dikagetkan, dikagetin gitu kan, kita kaget ataupun kita terkejut, respon tubuh apa? Jantung berdebar, keringat dingin, emosi juga meluap. Itu wajar, guys. Itu bentuk respon tubuh. Nah, karena kita orang normal ya biasa, tapi bagi orang anxiety, ketika ini kenapa banyak kalian lagi siaga, ibaratnya kalian tuh otak kalian lagi siaga satu, guys. Karena kan berpikirnya takut terkena penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya belum siap takut dan sebagainya. Itu selalu dikait-kaitkan seolah kita sudah terkontaminasi. Kalian terlalu sibuk lambungnya, terlalu sibuk dengan sensasinya, terlalu sibuk memikirkan takut lah, terlalu sibuk memikirkan takut penyakit berat, takut penyakit kronis. Ini kalian selalu, ya gimana kalian nggak capek loh setiap hari. Makanya apalagi di antara teman-teman yang lain ya, walaupun tidak semua, ada sebagian 80% mereka tuh yang masih takut dengan makanan. Loh, kalian tuh hanya GERD, kan hanya asam lambung saja. Kenapa sih harus takut? Jadi bukan ditakutin guys makanan, dan badan kita tuh ada butuh hak ya menikmati makanan itu, karena kita butuh gizi ya, butuh protein. Iya toh, kita butuh protein, butuh gizi dari makanan tersebut. Yang tidak boleh adalah takarannya, ukurannya, batasannya. Bukan memantang saterlek langsung gua nggak matang ini, saya nggak matang ini, nggak matang, saya nggak makan ini, nggak makan itu. Lah itu terlalu eksperimen. Makanya kalian tuh lemas, mudah capek, mudah lelah, gampang ngos-ngosan. Itu wajar guys. Apalagi kalau kita lagi berkendaraan ya, lagi mencoba, di dalah ada macet toh. Ketika ada macet itu jalan, akhirnya kenapa?
Di situ kalian begitu ketika lewat langsung guys, kalian tuh tremor, keringat dingin, wah gelisah, sendawa terus, sebah, wah tiba-tiba sensasi bisa muncul, bisa lebih daripada 5 toh, itu bisa muncul keluar sensasi itu. Nah di situ kalian tuh berpikirnya macam-macam, padahal yang ada di halusinasi kalian adalah, duh saya takut pisan gimana ya, kalau saya kuat gimana. Kalian sudah memindset ini guys, padahal yang selama ini kalian khawatirkan itu pernah nggak terjadi apa-apa guys. Yang selama kalian khawatirkan itu, yang selama ini kalian mungkin setahun 2 tahun yang kalian selama ini khawatirkan, mana tidak pernah terjadi guys. Nah, gitu. Jadi jangan kalian mau dibodohin dengan anxiety, karena tugasnya anxiety disorder adalah mengacaukan pikiran kalian. Kalian lagi enak-enak, lagi asik-asik ngobrol, ketawa-ketawa sama teman-teman, tiba-tiba ada yang nyelekit aja dada kamu, celekit kayak dicubit dari dalam. Itu blackout, langsung pikirannya langsung, aduh ini jangan-jangan kenapa lagi nih. Kaki langsung dingin, tremor, berdebar, pucet, kaki dingin, kangen dingin. Wah, karena kalian kenapa bisa terjadinya sensasi seperti itu? Karena mindset kalian berpikirnya, saya kumat nih, saya kenapa lagi? Kalian udah stres dulu, sehingga membuat hormon kortisol ataupun hormon stres berlebih, guys. Sehingga apa? Perut gampang panas, gampang kembung, sebah, ulu hati mengganjal, seperti kayak nonjok, terus juga tenggorokan kering. Lah itu guys, keringat dingin, berdebar, les-lesan, mentok-mentoknya les-lesan, piar-piaran, itu saja. Nah, lalu bagaimana? Nih guys, saran saya, ketika kalian sedang menerapkan metode yang sudah saya share kepada kalian guys, kalian jangan kalah ketika sensasi itu muncul guys. Sensasi itu anggapnya ya itu dikatakan mantan deh, suka nyolak-nyolek, biarin aja. Semakin kamu masa bodoh. Jadi orang yang sembuh daripada zona anxiety, psikosomatik disorder guys, ketika kalian benar-benar sembuh itu sensasi, pertanyaannya, sensasi masih ada nggak? Kagak ada. Siapa bilang? Ketika sudah sembuh sensasi masih ada? Kagak. Nggak ada sama sekali. Kalau tuh ada yang bilang sensasi masih ada, lah itu mereka belum sembuh kali. Gitu. Kalau yang saya rasakan ketika sembuh gitu loh. Nggak ada sensasi yang gimana-gimana neko-neko yang kayak yang terkena anxiety ataupun di saat lagi ada pemulihan, sensasi nggak ada. Ya biasa aja, normal. Apa sih bedanya orang normal umumnya? Biasa gitu, nggak ada sensasi-sensasi lagi ya, karena merespon otak kita itu semacam kayak ini bahaya, ini jangan-jangan, itu yang bikin membuat kita stres guys. Tenang guys, kalian semua akan sembuh guys. Apalagi kenapa ya setiap sore itu sensasi selalu datang? Ya karena kamu sudah mengundang sensasi itu datang. Karena kamu sudah memprogram mindsetnya, oh jam 5 setengah 6 itu kalian tuh sensasi datang toh. Nah, jadi sudah memindset seperti itu. Jangan. Biasa gitu, biasa saja. Nah, jadi kita bisa nggak kamu dibalik ya? Biasa jam setengah 6 ini ada sensasi, jam 5 ada sensasi. Ya kamu dibiasanya begini, wah saya jam 6 saya kuat, saya jam setengah 6 tuh saya hebat, saya sudah bisa, tidak ada sensasi. Tanpa disadari guys, kalian sudah bisa menghipnotis diri sendiri, itu namanya afirmasi positif. Nah selama ini kalian memprogram, aduh jam segini saya bangun tidur kumat, habis makan pasti berasa kembung sebab begah, karena kamu sudah memprogram semuanya dengan hal-hal negatif seperti itu guys. Untuk itu kalian harus bisa bangkit guys, karena untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety, psikosomatik disorder, dan banyak pemicunya guys. Bisa daripada genetik, mantan narkoboy, depresi ataupun traumatik. Itu anxiety banyak pemicunya. 4 perkara ini menjadi pemicu. Nah, kalau orang mungkin dari traumatik, kebanyakan dari traumatik yang tentang dikatakan mungkin kita lihat tetangga, teman, saudara, ataupun dikatakan ngelihat kerabat sendiri ya. Dia dadakan ataupun sakit gara-gara sakit berat, sakit kronis gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, kalian orang yang terkena gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik disorder selalu mempunyai skenario sendiri, selalu dikait-kaitkan. Itulah kesalahan kalian guys, sehingga kalian tidak bisa bangkit daripada zona anxiety disorder. Belajar dari sekarang guys, belajar. Saya yakin guys, kalau kalian belajar bisa menerapkannya 1-2 bulan tuh kalian minimal ada perubahan guys. Tapi saya pengen instan Kang, saya pengen lebih cepat ya. Kamu datang aja ke tempat saya, kita ngobrol ya, datang ke tempat saya, kamu boleh silakan kamu di kami. Kebetulan kami di sini kan banyak terapi gitu guys teman-temannya, banyak terapi, banyak metode. Mungkin metode mah, dan semua mentor hanya teori guys, semua mentor teori guys.
Ya, di sini dan di sini berbagai macam penyakit. Cuma khususnya untuk anxiety disorder itu ada khusus gitu untuk cara nanganinya. Gitu. Kenapa? Memang ada yang error karena cara berpikir kita orang terkena anxiety disorder itu tidak bisa berpikir dengan rasional. Itu saja. Banyak teman-teman yang lain di sini, guys. Dikatakan paling lama 3 hari dia udah dikatakan 80% bisa. Makanya saya tidak bisa. Bagaimana cara pengobatannya, Bang? Bagaimana caranya? Saya nggak bisa ngomong begini karena orang anxiety disorder itu penanganannya nggak butuh teori, guys, hanya harus bisa praktek. Nah, untuk praktek itu nggak bisa, guys. Kita jarak jauh. Oh, pengobatan online nggak. Kalian jangan dibodohin dengan orang seperti itu, guys. Kecuali kalau kamu sudah pernah ketemu, nah terus terapi, terus nanti dibimbing, baru bisa, guys. Nah, selama kamu belum ketemu hanya online saya nggak bisa, percuma, guys. Buang-buang waktu. Mungkin kalau buang duit mah kita bisa dicari lagi, guys. Buang-buang waktu tidak akan bisa diambil lagi, guys. Gitu. Berapa banyak teman-teman yang terkena zona anxiety disorder, rumah tangga kurang harmonis, ada yang juga bukan hanya kurang harmonis saja, ada juga yang dikatakan ada yang rumah tangganya itu berantakan, ada kehilangan pekerjaan, ada sebagian jabatan turun. Ya karena kita lagi sedang mempunyai dengan rasa diikutin dengan rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih, yang terlalu over ini. Selama ini kan kita mengikuti dengan rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih. Sedangkan yang tidak boleh diikutin itu dengan rasa takut, khawatir, cemas, was-was, gelisah dan malas itu jangan diikutin. Lawan, guys. Gitu. Seramai apa kalian takut dengan keramaian, kamu hadepin, guys. Kalau kamu takut sendiri, kamu temenin dulu deh sama orang yang kepercayaan kamu temenin. Apa yang terjadi ya, walaupun sensasi tremor, deg-degan ataupun piar-piaran, udah cuekin aja gitu. Bener, kamu hanya bisa bagaimana cara untuk menikmati suasana. Karena orang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder, guys, sama seperti bayi yang baru lahir, guys. Dia harus adaptasi lagi dari makanan, apalagi selama ini kalian itu takut dengan terhadap makan karena kami sudah terkontaminasi terhadap lambung kalian, terhadap sensasinya. Dia seolah-olah ini menjadi suatu ancaman dan itu gak baik buat kalian, sehingga kalian tuh kalau makan mikir, guys. Apalagi kalau ketemunya santan, pedas, waduh gimana toh ini. Jadi kalian mikirnya dong, waduh ini lambung saya aman nggak? Nah, udah kamu nggak usah berpikir karena kamu tuh sudah gini, guys. Lambung itu paling lama kamu mengobati paling lama 1-2 bulan toh. Iya. Sampai 1-2 bulan. Gitu. Kenapa kalau bertahun-tahun lambung nggak sembuh? Bukan lambungnya. Yang kamu perlu diperbaiki adalah cara mindset kalian, pola pikirnya. Itu yang perlu perbaikan, guys. Itu yang perlu diperbaiki. Bukan sensasinya. Selama ini kalian terkena asam lambung anxiety disorder itu selalu sibuk memperbaiki sensasinya, memperbaiki lambungnya. Tapi ininya mindsetnya tidak diperbaiki. Lo gimana mau sembuh? Makanya kalian suka awet. Kalau yang nggak nyawet, terus apalagi sebah, kembung, begah, awet, guys. Kenapa? Karena kalian terlalu sibuk ngobati selalu sibuk memperbaiki lambungnya. Sibuk. Kamu biasa di zona aman, sekarang tidak nyaman terhadap sensasi. Kamu sibuk gimana caranya hilang dari sensasi. Enggak gitu, guys. Sensasi itu akan muncul ketika pikiran kita terlalu over. Maupun di tempat keramaian toh, ataupun naik pesawat, naik kapal, ataupun di tempat orang-orang di kerumun tempat-tempat yang jauh dari kemana-mana toh. Karena mindset kalian sudah berpikirnya, kalau saya kabur bagaimana, kalau saya pingsan bagaimana, masuk ke kamar mandi saya takut jatuh, saya takut bagaimana. Kalian belum bedanya orang normal dengan orang yang terkena anxiety disorder, ya. Nggak lazim cara berpikirnya, tidak bisa rasional. Kenapa? Sebelum dia pergi bertindak, sebelum dia menerapkan, sebelum dia bergerak, dia sudah memikirnya udah yang aneh-aneh, guys. Nanti pingsan bagaimana, nanti kalau kumat bagaimana, nanti ini bagaimana. Dipikirin, padahal kamu belum menerapkan, belum menjalankan, sudah over pola pikirnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi belajar dari sekarang. Kamu jangan berpikir yang terlalu over dengan tentang takut, khawatir tentang resiko yang apapun yang kalian khawatirkan itu yang belum tentu terjadi. Ngapain? Gitu, guys. Kalian butuh seorang teman aja yang bisa meyakinkan kalian. Dan kalian tidak cukup mendengarkan motivasi dari saya kalau tidak dibarengi dengan aksi ataupun action. Actionnya ini ada di dalam pola pikir kalian, guys.
bukan di saya. Saya hanya mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti. Sudah. Mau kayak gimana? Mau kayak apa? Kalian bawa kendaraan macet. Yang ada juga kalian sendawa, begah. Iya tuh, walaupun sendawa, begah, pusing kelengan, iya tuh tidak terjadi apa-apa toh. Udah berangkat nggak apa-apa, yang penting kamu tujuannya nyampe. Makanya masih banyak jalan menuju Roma. Mau cara kayak gimana pun yang penting dulu kamu nyampe. Dan kamu tidak akan terjadi apa-apa. Percaya guys, saya belum pernah dengar sampai sekarang. Dari dulu 2014, 2009, 2014 sampai sekarang guys. Yang terkena gangguan sama mungkin anxiety disorder itu pingsan dan sebagainya, nggak pernah dengar. Tidak membuat kamu tidak membuat kamu stroke, tidak mau gila, apalagi nggak bakalan, apalagi pingsan nggak bakalan. Lambung kamu gimana, saya takut paling kumat apa sih kalau kumat? Paling melilit, mules, sebah, mual, gitu doang. Nggak kurang nggak lebih begitu doang guys. Paling itu juga waktunya nggak sampai berjam-jam. Paling 5 menit 10 menit selesai, nanti begitu lagi. Itu aja lambung guys. Gitu. Emang pikirannya lambung kamu bahaya tuh gimana sih? Itu yang wah yang ekstrim. Enggak, kamu jangan disamakan dengan orang itu gimana. Itu dia mereka. Kita beda guys. Sudah stop, jangan terlalu berpikir tentang hal-hal negatif yang belum tentu terjadi. Gitu. Belajar. Kalian tuh gak apa-apa guys. Kalian hanya perlu belajar menerapkan ya, memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Stop. Kalian selama ini memperlakukan diri kalian seperti orang sakit, seperti kayak orang gak normal. Setiap sensasi yang kalian rasakan selalu dipikirnya, kalian tuh jangan-jangan selalu dikait-kaitkan. Karena orang-orang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder selalu mempunyai skenario sendiri, selalu dikait-kaitkan. Suara ambulan takut, suara burung takut, langsung over pikirannya. Jangan-jangan selalu dikait-kaitkan gitu loh. Kalian itu normal guys, kalian tuh normal banget, normal guys. Hanya saja kalian tuh belum pecah ya, belum ketemu solusi. Pada metode saya itu sering, setiap saya memberikan edukasi, memberikan metode seperti kayak tidur lebih awal ya kan, itu penting ya. Bagian jarak beda ya, kalau kalian datang ke tempat saya cara penanganannya beda. Kalau kalian jauh tidak ketemu dengan saya, cukup terapkan metodenya tidur lebih awal. Ketika bangun tidur kalian itu sebelum subuh kalian mandi, terus kamu olahraga. Wajib guys, olahraga itu wajib. Jalan kaki, syukur lari kecil itu ya. Terus bersosialisasi, komunikasi, interaksi, dan belajar memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Itu toh ya, itu saja. Tidak ada yang gimana-gimana, nggak usah neko-neko. Gangguan sama anxiety disorder itu udah, kalian tuh bisa dengan sendirinya gitu. Kecuali kalau kamu datang ke tempat saya beda cerita gitu. Nah, jadi stop guys untuk terlalu over pikirannya. Stop, kalian tuh normal. Belajar memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Stop, kalian selama ini memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Ya, semangat terus, salam sehat, salam waras. Mohon maaf ya, barangkali saya ini kurang baik untuk menyampaikannya. Al insanul makan khotob wanisan. Saya manusia biasa, mohon maafnya. Yang baik dan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari saya pribadi, saya minta maafnya. Mudah-mudahan jadi manfaat video ini dan share kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.